Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mutadi Ridwan MA, Bapak-bapak dan saudara-saudara, para pemirsa semua yang berbahagia, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Minggu atau Ahad Pahing bertepatan dengan puasa hari yang ke-24. Kita semua bisa melanjutkan aktivitas kajian di Labsdam yang hari ini akan membawakan tema adalah menyongsong hari raya Idul Fitri, menyongsong perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah dalam suasana pandemik. Nanti Pak Kiai, Pak Profesor, sebelumnya kami kenalkan pada Pak narasumber kita. Hari ini adalah yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mutadi Ridwan MA. Aktivitas sehari-harinya adalah beliau dosen di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang beberapa saat yang lalu menyandang predikat guru besar, sehingga beliau ini adalah guru besar bidang ekonomi Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu Pak Kiai, nanti kita akan mendengarkan tausiah dan fatwa dari Pak Kiai terkait dengan bagaimana menyongsong kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalam suasana pandemik seperti ini. Kepada yang terhormat Pak Kiai, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari Labsdam Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, cabang Kabupaten Malang, ya. Host ya, pengantar acara. Iya kok bukan host ya, protokol. Iya, yang mengantarkan, yang terhormat, pengatur acara pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Nur Asnawi MAG, yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hampir sore ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim dalam rangka diskusi atau berbincang tentang Idul Fitri, ya. Idul Fitri kali ini, ya, yang kemudian biasa kita lakukan setiap tahun, ini memang agak berbeda dengan Idul Fitri sebelumnya, ya, karena sekarang masih dalam suasana pagebluk, ya. Kalau orang Jawa bilang pandemik, ya. COVID-19 itu, ya. Bicara tentang, tapi walaupun berbeda, tapi tetap ini jalan, ya. Karena memang tidak bisa tidak. Karena bicara tentang Idul Fitri, ya, sebetulnya nggak bisa lepas dari puasa, ya. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Saya mengatakan bahwa Idul Fitri malah puncak dari kegiatan yang ada di puasa. Puncak kegiatan puasa. Yang nanti kita coba diskusikan tentang, kita urai tentang apa sebenarnya puasa itu, ya. Sehingga kemudian Idul Fitri menjadi puncak daripada kegiatan bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan, bulan puasa itu. Kita semua tahu bahwa puasa, ya, kalau kita lihat eksistensi daripada ajaran puasa itu sendiri, ya,
perintah puasa sendiri itu kalau saya lihat sebetulnya ini adalah materi-materi yang dilakukan ini dalam rangka untuk ujian kenaikan pangkat, kenaikan kelas, ya Pak. Jadi kita tahu bahwa perintah ya puasa itu sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya 180 ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Stressingnya di sini ada pada amanu ya. Kemudian ada la'allakum tattaqun. Perintah ini adalah ditujukan kepada yang aman. Tentu kemudian Islam karena puasa ini adalah salah satu dari pilar ya Pak ya. Pilar rukun dalam Islam yang tidak bisa tidak itu harus dilakukan oleh orang Islam. Dari orang bisa dikatakan Muslim ya indikatornya satu diantaranya ya, puasa ya. Puasa pada bulan Ramadan. Coba ini berarti kan Muslimnya itu ya Pak ya. Karena memenuhi salah satu daripada pilar, tentu juga pilar yang lain mulai dari syahadat kemudian kecuali haji sama zakat itu tertentu banyak ya. Itu bagi yang manistato'ah, baik manistato'ah fil zakah atau manistato'ah fil hajj ya. Tapi kalau yang tiga itu memang harus ya. Jadi amanu itu merupakan satu indikator orang itu wajib puasa atau tidak gitu kan ya. Sebetulnya berbarengan itu ya Muslim itu sebetulnya. Karena tadi kan saya singgung pilar tadi. Tapi kenapa ini kemudian kok ya ayyuhalladzina amanu ya Pak ya. Amanu ternyata memang tidak semua orang yang kemudian puasa ya hubungannya dengan aman. Jadi kan ini kalau unsur instrumen itu yang wajib kemudian dilakukan dimiliki ya, oleh seseorang ya yang kemudian dikatakan sebagai mukmin muslim ya, itu kan juga ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya. Kalau iman itu sebetulnya hanya ekspresi pengakuan saja, pengakuan ya. Walaupun sebetulnya dalam definisi itu iman itu ya pernyataan di lisan, pengakuan di hati ya, kemudian perbuatan dengan arkan kan gitu dengan arkan. Iya. Nah, artinya sebetulnya iman muslim ya Pak. Kemudian ihsan itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, memang harus gandeng. Ada gandeng. Jadi untuk memantapkan yang mukmin yang sebagai sasaran perintah itu ya, maka muslim yang mukmin itu harus puasa. Untuk apa? Ini sebagai tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Loh kok la'allakum takut? Apa orang mukmin dan muslim itu tidak takut, tidak muttaqin? Tidak tentu. Oh, tidak tentu. Karena ada kategori lain orang yang mukmin muslim tapi fasik. Fasik. Fasik itu apa? Fasik itu inkonsistensi ya. Inkonsistensi. Apa tidak konsisten apa tidak konsisten dalam ajaran agama ya, apa perintahnya apa larangannya inkonsisten ya. Berarti kalau jadi ada orang loyalnya tidak penuh gitu, kalau ada orang Islam kemudian sehari puasa sehari tidak, berarti inkonsisten. Tidaknya itu puasa sergap ya Pak ya, posone salate ya sergap ya, sudah haji bolak-balik umroh bolak-balik ngapusi zakate ya itu tapi ngapusi iki namanya juga ndak fase. Jadi kalau itu kemudian menurut Yusuf Qaradawi ya, di teori tadayunnya itu tadayun mahsus ya, tadayun
keberagamaan yang menyimpang ya. Tadayun al-maksud, at-tadayun al-maksud ya. Lah kalau itu kemudian konsisten ya, sholat yo apa itu puasanya ya, bahkan ibadah iya, kemudian sosialnya juga iya, kesalehan sosialnya, kesalehan ritualnya apa lengkap ya, sesuai dengan yang diminta dalam ajaran agama. Nah, ini kalau Ustadz Malik yang kemudian diskusi sering dengan Pak Imam itu mungkin insan kamil itu gitu ya, insan kamil itu manusia paripurna. Kalau di teorinya Yusuf Qaradawi di tadayun ya, tadayun ya, itu tadayunnya tadayun sumul. Jadi paripurna ya, jadi lengkap itu, lengkap ya. Jadi itu untuk itu maka kemudian harus tatakun. Jadi mukmin itu diwajibno kanggo poso ya Pak ya. Ini muslim mukmin. Cek apa cek takwa. Oh berarti ada mukmin muslim sing gak takwa atau mutakinnya. Iya. Nah, iki lak takwa sempurna. Telu ya Pak ya. Nah, telu. Ya. Jadi fasik tadi ya Pak. Jadi kalau tadi inkonsisten, loyalitasnya tidak sempurna, tadayunnya tidak sumul ya Pak, itu jadi fasik. Jadi kalau Pak Profesor ya, kalau dia sudah puasa, sudah sholat, zakat, sudah haji, sergap ngapusi, itu fasik berarti ya. Ya enggak sergap, tahu ngapusi. Tahu ngapusi. Iya. Atau jadi, korupsi kata ya itu. Jadi kira-kira contohnya ya kayak awak dewi. Jadi kepentingan dirinya, kepentingan apa saja itu melebihi kepentingan untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Kita pernah nggak itu kemudian pas lagi ada kesibukan apa, baik sholat itu belum selesai, mari kiai. Itu sama. Padahal azan ya itu adalah komando pertama ya. Apalagi di masjid ya. La sholata ya, lima lijaril masjid ya Pak ya. Jadi gak ada sholat itu sempurna anggone wong sing cedek karo masjid. Lah dhewe wis gawe masjid dhewe ya. Tali ya. Ya. Oke. Monggo Pak, lanjutnya Pak. Iya, jadi itu kalau dia tidak eksis itu luar biasa. Jadi, itu sangat komprehensif ya Pak. Jadi poso itu. Ya. Nah, untuk itu kemudian fungsi lain atau hakikat dari puasa itu karena itu tadi kemudian masa ujian kanggo naik pangkat atau naik pangkat, maka kemudian seringkali puasa itu dan termasuk bulannya itu kalau saya katakan itu dinamai sebagai syahrul muhasabah ya, syahrul introspeksi, audit internal, bulan audit, auditnya audit internal ya? Untuk dirinya audit internal ya. Jadi untuk itu kemudian ada beberapa motivasi. Apa itu ada di Al-Quran atau hadis? Yang banyak malah justru hadis. Nabi luar biasa memberi motivasi. Mungkin berat gitu loh. Kalau itu temuan dilakukan dengan seperti yang diharapkan bisa Allah tatakul itu, sehingga kemudian Nabi memberi semacam motivasi man shoma ramadhana imanan mahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Wis gak karuan. Wis entek to tadi itu. Lah iku kanggo sing remehno ning ngono ae dosa bola-balik poso bae. Ya man aftara wis macam-macam sampai kemudian apa namanya ada janji-janji Telaga Kausar sing apa sampai kemudian naumus shaimu ibadatun macam-macam.
Ya. Lah, kemudian apa Motivasi, itu menjaga puasa, bau mulut, aroma orang yang berpuasa. Ya. enggak ya baunya Bau mulut mulut. itu kayak misik menurut saya. Itu kan motivasi. Motivasi ya. Dorongan itu. Nah, apalagi kalau kita kemudian melihat di doa raweh itu kan ya luar biasa. Yang kita minta kan ya pol-polan itu Pak. Ya. Aduh itu ya mempersunting ya bidadari itu. Jadi gak terima berbesar suara. Tapi ya jaluk sih gak sana sing mulya ya kawin karo sing wedok kawin karo Widodoro ya Widodoro. Luar biasa. Untuk itu kemudian ini kalau tidak ditangkap bagi orang yang betul-betul beriman ya, seperti kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 183 itu nggak mungkin ketangkap. Kalau memang puasa itu seperti yang sebenarnya. Untuk itu maka kemudian puasa itu ya tidak hanya syariat tapi kemudian yang yang melebihi itulah. Iya. Hakikat ya. Jadi tidak cukup itu kemudian lahirnya itu menjaga tidak makan, tidak minum atau berupaya tidak memasukkan apa di lubang atau mulut yang menyebabkan batal puasa, termasuk tidak kumpul suami istri. Tapi lebih dari itu ya puasa yang lain gitu Pak. Puasa omonge, puasa itu makanya dulu orang tua dulu kalau mau puasa itu mesti kerjanya dilebihi sebelum puasa. Untuk apa? Untuk siap-siap kanggo poso. Pas poso konsentrasi ya, ibadah. Betul, konsentrasi yang itu ibadah. Jadi, untuk sempurna. Hanya sayang ya bagi orang-orang yang kemudian tidak menyadari bahwa kemudian ada momentum yang sangat luar biasa. Ya. Selanjutnya apa Pak Kiai setelah apa tadi puasa sebagai medan untuk membentuk pribadi yang paripurna tadi, ta'alluq tadakun, menjelang untuk merayakan apa namanya? Menyongsong Idul Fitri. Ya, gimana anunya itu? Oke, jadi itu sebetulnya Idul Fitri atau akhir daripada puasa itu satu sisi dikatakan sebagai musibah menurut Kanjeng Nabi. Musibah. Jadi padahal di kita ada sahabat Jabir pernah meriwayatkan itu. Idza kana akhiru lailati lailatin min Ramadan ya bakatis samawatu wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika dan itu ada yang mengartikan sebetulnya tidak hanya malam terakhir. Kalau itu ya malam terakhir pada malam menjelang mau ada Idul Fitri kan ya. Ya. Itu justru menangis ya. Nah, kemudian para sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi ketika Nabi memberi informasi ya. Ayu musibah ya Rasulullah ya. Ayu musibah ya Rasulullah. Qala kemudian Nabi menjawab zihabu Ramadana ya. Li'anna ad-da'watu mustajabatun was-shadaqatu maqbulatun. Mungkin ini simbol aja, satu sampel aja itu soal doa sama soal sedekah. Tapi sebetulnya ini amal kebajikan yang lain itu kemudian seperti dua itu gitu loh. Iya. Jadi itu. Jadi malah Kanjeng Nabi kemudian Kanjeng Nabi bilang sing pantes nangis iki jane awak dhewe. Kok malaikat nangis ya. Dan itu kemudian itu langit menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentradisikan pada bulan-bulan terakhir walaupun sebetulnya dicancut kali wondo melebihi dari sebelumnya, bukan berarti sebelumnya santai-santai Kanjeng Nabi. Nah, itulah sebetulnya apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sebagai teladan ya, kita contoh, kita tiru. Tentu kita nggak bisa niru
sumul ya Pak ya, penuh. Paling tidak boyong 2%-nya ya. Ya. Syukur kalau bisa banyak lebih persen ya. Pak Prof, Untuk kalau itu, ya. kalau apa namanya, ini kan setelah puasa, kemudian akhir perjalanan puasa itu kira-kira akan 5 hari lagi. Kemudian kira-kira apa yang dipersiapkan oleh masyarakat, misalnya saat ini kan suasana kan pagebluk atau pandemik. Ini nanti kira-kira menurut Pak Kiai untuk menyempurnakan puasa kita perlu tidak adanya takbir keliling misalnya begitu ya. Ini kan karena kan takbir itu kan dalam rangka untuk menyempurnakan juga puasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nah, menurut Pak Profesor, Pak Kiai ini kira-kira penting tidak takbir? Perayaan-perayaan itu memang ada silaturahmi macam-macam, tapi lebih dari itu adalah memahamkan masyarakat ya bahwa pandemik ya, pagebluk pandemik. Pagebluk ini, corona ini. Saya ini yo rada takon-takon iki kok api temen nih jenenge penyakit itu. Kayak Mbak Corona gitu ya. Kayak ada rekayasa itu. Tapi ya itu kita pahami sebagai ujian. Apa itu rekayasa? Memang apa yang ada di dunia ini kan ya rekayasanya. Ya karena sebab ulah dari manusia. Tapi ini apa itu mengurangi imun ya Pak ya, mengurangi imun apa itu daya imun itu menjadi kurang, pikiran menjadi kacau nggak karuan ya. Kita paham sebetulnya tidak apa-apanya musibah yang sebenarnya, walaupun juga agak susah dipahamkan itu ya, itu ya mau berakhirnya Ramadan itu. Banyak sudahlah konsentrasinya ada pada bagaimana mengisi berkeliling. Betul ya. Dalam suasana pagebluk seperti ini, kira-kira takbir keliling dan mengutuk syiar Islam itu menurut Pak Kiai seperti apa? Ini sebetulnya yang perlu diketahui. Bagaimana sih betul perintah walitukabirullah ya? Yang sebelumnya walitukmilul iddata walitukabirullah ala wala'alakum tashkurun. Itu apa itu akhir dari ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu. Jadi itu gini, saya itu baca di beberapa tafsir ya, termasuk salah satunya adalah di Ibnu Katsir. Itu sebetulnya walitukabirullah ya, itu sebetulnya banyak-banyaklah berzikir ya, banyak berzikir. Kemudian beliau seterusnya menyampaikan sebagian dari para ulama ya, termasuk ulama fuqaha dan lain sebagainya, mengartikan walitukab itu membaca takbir, membaca takbir. Karena apa? Karena menjelang mau sholat Idul Fitri. Nah, soal kemudian dimodifikasi ada pawai takbir keliling, tradisi. Jadi kalau tidak ada pandemik ini sebetulnya boleh yang seperti itu, tapi jangan mengurangi substansi daripada zikir. Nah, apa itu zikir? Itu sebetulnya untuk menjaga ya, amalan-amalan yang sudah dilakukan pada waktu bulan puasa yang insya Allah untuk semua yang melakukan itu dianggap luar biasa dan itu istimewa dan itu apa itu Pak, kompensasinya urusan ganjaran itu prioritas hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sampean nggak usah melu-melu urusan ganjaran itu tanggunganku Jadi yang kan itu istimewa. Jadi yang untuk itu malah begini Pak, untuk itu maka supaya nanti kita sampai pada fitrah itu tadi. Nah, kalau itu nanti kemudian ada modifikasi, kemudian kesannya kemudian, nah ini yang sebetulnya boleh. Dan itu yang tidak boleh ini tidak hanya pada waktu Idul Fitri, tapi kenyataannya
di Idul Fitri terjadi, termasuk pada waktu puasa kita ini berlebihan, ya Pak, banyak berlebihan, ya Pak. Ada buka bersama, ada apa? Ini untungnya ada. Ini apa namanya, pandemik ini. Jadi pandemik ini memberi kontribusi, ya, apa, hakikat daripada ibadah puasa, yang menahan itu, yang menahan itu, termasuk menahan untuk tidak ada buka bersama, kemudian sahur bersama, ya, kemudian macam-macam itu, ya. Berarti tidak bukan kan dihindari dulu Pak Yai ya, rame-rame takbir keliling. Ya, kalau ini karena memang itu ada larangan untuk berkumpul banyak orang, dikhawatirkan untuk itu, maka saya kira ya sebetulnya ajaran agama itu kan ya pemerintah barang ya. Jadi ada otoritasnya pemerintah yang kemudian memberi aturan, kita harus seperti apa kita gitu. Ya, Pak Yai, dari sisi yang lain ya, dalam rangka untuk menyongsong apa namanya suasana Idul Fitri itu, kalau di masa awal Islam itu Nabi merayakan Idul Fitri itu kan pada tahun kedua Hijriah setelah perang Badar tepatnya itu ya. Nah, itu kan juga kita ada kewajiban yang tidak boleh lupa, itu adalah termasuk zakat. Nah, di kita itu ada zakat fitrah itu loh Pak Profesor. Bagaimana menurut Pak Profesor, apakah zakat fitrah itu dikelola oleh Badan Amil Zakat, tapi nanti tetap berkumpul dengan masyarakat dan lain-lain, atau cara distribusi zakat fitrah itu akan tidak berkumpul karena menghindari pandemi tadi itu diserahkan ke yang lain. Ini kan dalam rangka menyambut Ramadan, agar menyambut Idul Fitri agar sempurna. Menurut Pak Profesor gimana? Ada kumpul atau tidak kumpul dalam hal amil zakat fitrah? Kira itu gitu. Jadi karena ini harus diserahkan Pak zakat itu, ya, maka kemudian ya nanti macam aturan waktu, ya, saya kira kalau bisa diatur, ya, kan bisa saja nanti, ya. Jadi dihindari supaya nanti gak kumpul. Jadi di tim atau panitia nanti kemudian menyerahkan pada panitia untuk malah ada yang usul itu, kalau kemudian masih dikhawatirkan untuk tidak bisa mengendalikan kumpulnya banyak orang, itu kemudian dijemput. Dijemput. Jadi ada tim yang dibagi, kemudian siapa bagian di mana sampai Jadi lembaga amil zakat itu menjemput pada orang mustahik tadi diambil. Itu Muzaki ya diambil. Itu malah bagus. Ya. Itu bagus. Jadi ya opsinya bisalah dipilih masing-masing. Ya. Kan sekarang kan lagi banyak pertanyaan. Orang-orang yang terutama dari kalangan menengah ekonomi ke atas itu, ini biasanya zakat fitrah kan dikumpulkan di masjid atau musola. Tapi sekarang ini banyak kita lihat plakat-plakat, spanduk-spanduk mengatakan sementara tidak lembaga amil zakat tidak menerima zakat apa itu. Nah ini kan bingungkan orang. Itu ya? Ada, sudah mulai muncul Pak sekarang ini. Termasuk di masjid di belakang saya tidak menerima, musola di samping saya juga tidak menerima. Karena apa? Untuk menghindari kumpulnya masyarakat tadi itu. Nah ini apakah kajian ini diambil begitu dari lembaganya? Saya kira begitu. Jadi tidak boleh tidak ada khusus untuk zakat fitrah itu, karena itu adalah wajib, ya, sifatnya adalah zakatul fardi, ya, zakat individual, zakat perorangan, yang kemudian menjadi prasyarat puasa, gitu kan, ya, jadi prasyarat sahnya atau diterimanya puasa, kan, ya, di pahala puasa maksudnya, jadi prasyarat itu. Jadi, nah ini mestinya harus yang punya otoritas yang kemudian mengatur itu, ya. Jadi idealnya memang yaitu ada basis, ada kemudian las. Nah, jadi sebetulnya di negara kita ini lembaga zakat yang dibenarkan itu kan dua, basis, yaitu lembaga yang didirikan oleh instansi pemerintah, ya Pak, ya, instansi pemerintah. Nah, kemudian yang dilegalisasi, ya, sebagai lembaga zakat, basis.
taksis namanya. Nah, kemudian yang diinisiasi oleh masyarakat, yang kemudian di undang-undang dikatakan LAS, lembaga amil zakat. Nah, LAS ini juga harus ada syarat, harus direkomendasi dan ada SK-nya, ya Pak ya, dari lembaga yang punya otoritas. Nah, di kita ini banyak unik. Di masyarakat Indonesia, mungkin Jawa pada umumnya, saya nggak tahu kalau di luar Jawa, itu kan saking semangatnya itu hampir tempat ibadah, setiap tempat ibadah itu punya amil zakat. Ya mudah-mudahan mereka memang sesuai apa yang dilakukan itu sesuai dengan syariat zakat, ya. Jadi ini yang menjadi problem, ya. Untuk itu walaupun sudah ada undang-undang zakat, seringkali itu kemudian dalam realisasinya masih ada. Ya, salah satu diantaranya untuk atasi yang partikelir itu sebetulnya. Dan itu berjalan sampai sekarang. Jadi intinya tadi, kalau itu mungkin satu sisi wajib itu dilaksanakan dan itu ya Pak ya. Nah, sisi lain itu kemudian harus dijaga supaya tidak ada masalah, ya Pak ya. Apa itu? Pandemik ini. ya. Untuk itu kemudian segera ada kebijakan atau keputusan, ya. Bisa ada dua opsi. Opsi yang pertama, tetap masyarakat yang mau zakat itu mengantar kepada lembaga zakat tertentu atau amil dengan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau ini tidak mungkin, ya Pak ya, nggak mungkin, maka harus dijemput. Ya. Dijemput. Oke. Dan dijemput ini ceritanya kayak awal diwajibkan yang zakat, yang nggak mau zakat itu dibunuh. Iya. Pak Profesor, ya. Ini jadi kesimpulannya menyongsong peringatan Idul Fitri di tengah suasana pandemik, bagaimana saja tetap harus misalnya untuk beramai-ramai takbir, bertakbir untuk mengingat pada Allah, menyempurnakan silaturahim itu tetap, tapi jangan sampai berkeliling begitu ya Pak Profesor ya, untuk menghindari berkumpulnya masyarakat dan penularan COVID-19. Yang kedua, dalam rangka untuk menyongsong itu perlu ditata kembali tentang pengeluaran zakat, jangan sampai lupa. Penanganan zakat ya. Iya. Yang paling belakang Pak Profesor, itu kira-kira orang saat ini sudah pernah beli baju baru dalam rangka untuk suasana Idul Fitri. Kemudian dalam rangka untuk peringatan sholat Idul Fitri menyongsong Idul Fitri itu. Menurut Pak Kiai, apakah beli baju baru kemudian lagi merupakan salah satu bentuk ekspresi luapan syukur untuk ini atau bagaimana? Jadi kembali kepada apa yang kita harus lakukan. Kita mencoba untuk melihat apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi kalau tadi konteks rayakan Idul Fitri itu hakikatnya menjadi dzikir, ya. Itu dibuktikan dengan Kanjeng Nabi itu sholat itu sampai kakinya bengkak, ya. Iya tak? Ya. Kemudian langsung Siti Aisyah ya itu bertanya ke Kanjeng Nabi, ya. Mada sona limada tasna'u ya Rasulullah, ya. Faqad ghafara, ya Pak ya. Faqad ghafara lak. Kalau nggak salah, faqad ghafara lak min dambika. Faqad ghafara lak. Faqad ghafara min dambika, kalau nggak salah dambika. Iya. Mata kodama min dambika wa mata akhor, gitu ya. Kanjeng Nabi, kenapa sampai kau berbuat seperti itu, gitu loh. Wong sampean itu sudah
pasti dimaafkan itu kok sampai kayak gitu ya. Kemudian Nabi menjawab, afala uhibbu an askura abdan syakura. Oh ya. Apakah saya tidak akan senang nanti Ya. kalau hamba yang suka bersyukur. Jadi itu sebetulnya itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua soal itu tadi pakaian. Karena Nabi juga melakukan itu. Oh. Tapi tidak beli baju, tapi pakai pakaian yang paling bagus. Paling bagus. Yang paling baik. Nah, kemudian inilah tradisi yang dilakukan, takbir, dzikir, kemudian sedekah, kemudian apa itu namanya? Yang penting itu takwanya yang baru, bukan bajunya yang baru ya Pak Yai. Iya. Yang penting takwanya yang apa itu? Laisal id. Nah, Allah bisal jadi ya. walakinnal id liman atau asih. Tapi bajunya yang baru. Yang paling belakang Pak Yai kurang satu sebelum kita closing ceremony. Ya. Ini kan kalau orang menyongsong puasa, menyongsong Idul Fitri itu, nanti sudah mesti menggambarkan, saya akan berhari raya ke sana. Nah, suasana pandemik seperti ini, orang kan musafahah itu kan tidak boleh, salaman maksud saya ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Profesor itu kira-kira orang untuk silaturahim dalam suasana pandemik seperti ini? Iya. Memang kondisi waktu situasi itu normal iya. Jadi ya dilakukan dengan yang tidak normal ya. Jadi musafahah itu kan memang banyak itu manfaat ya Pak ya. Banyak manfaat itu menjalin ikatan batin ya. Salah satu di antara menunjukkan hubungan ya yang antara ya, yang ini hubungannya tenanan apa orang. Banyaklah manfaat ya. Nah sekarang diganti tidak musafahah, sikut-sikutan ya Pak ya. Atau salam wakanda. Wakanda ini. Wakanda ini. Atau jotosa. Atau jotosa. Nah ini tidak normal ya. Sikut-sikutan itu kan nggak boleh. Tidak normal. Tapi ada fasilitas, ada sarana yang sebetulnya tersedia bisa dipakai. Ya untuk yaitu ada ini sarana yang kalau sudah begitu tanpa mengurangi manfaat silaturahim tatap muka, salaman ya dan macam-macam itu yang kemudian dilakukan itu tanpa mengurangi itu, niat mengurangi itu, kemudian karena ada masalah pandemik itu, maka saya kira bisa menggunakan atau ketemu begini ya Pak ya, virtual ya. Nah, kalau ketemu ya itu tadi begini atau begini nganggo isyarat ya. Nganggo isyarat itu kan isyarat itu. Ya isyarat ya. Oke, Pak Profesor, terima kasih sudah terlihat kesimpulannya adalah dalam rangka menyongsong Idul Fitri 1441 Hijriah dalam suasana pandemi ini yang perlu ditata adalah satu, nanti jangan lupa zakat fitrahnya. Kemudian menyempurnakan dengan bacaan takbir. Yang ketiga, kalau dalam suasana jangan lupa sholat Idul Fitri dengan menjaga itu. Kemudian yang terakhir adalah musafahahnya, ya jangan musafahah tapi dengan cara seperti itu. Sebelum ditutup, mari kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke Pak Yai bareng. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dari kajian Lakmusdam pada Pak Malik. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya mohon Profesor Kiai Haji Muhtadir untuk memimpin doa pada sore hari ini. Monggo Pak, doa sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amil karim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina
Allahumma taqabbal minna siyamana Amin. wa salatana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasahudana Amin. wa ta'abbudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana Amin. wa la tadrib wujuhana ya ilahal alamin Amin. wa ya khairan nasirin Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin li khamsatun udafi biha harral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah li khamsatun udafi biha harral waba ilhatimah al-Mustafa Pak Kiai disampaikan terima kasih nasihat dan petuahnya. Monggo Pak Kiai menutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, kajian sore pada hari ini telah sempurna. Kita sempurnakan dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.